Ika dan Edo pertama kali bertemu saat sedang menjalani semester awal di kampus. Saat itu, mereka berdua menjadi anggota dalam sebuah komunitas mahasiswa yang sama. Ika adalah gadis yang periang dan selalu tampil penuh semangat dalam setiap kegiatan. Sosoknya yang energik dan penuh perhatian membuatnya mudah disukai banyak orang. Sementara itu, Edo adalah pria yang pendiam, lebih suka mendengarkan daripada berbicara. Kepribadian mereka yang kontras justru menciptakan ketertarikan satu sama lain. Perjalanan cinta mereka tidak mudah. Selepas lulus, mereka harus menjalani hubungan jarak jauh karena pekerjaan yang mengharuskan Edo pindah ke kota lain. 6 tahun lamanya mereka berusaha mempertahankan hubungan di tengah keterbatasan waktu dan jarak. Meskipun banyak rintangan, cinta mereka terus tumbuh dan semakin kuat. Setiap telepon, pesan singkat, dan kunjungan singkat semakin mengukuhkan tekad keduanya untuk bersama. Mereka mulai merencanakan masa depan, membicarakan mimpi-mimpi yang ingin mereka wujudkan setelah menikah. Ika selalu membayangkan kehidupan rumah tangga yang bahagia bersama Edo, di mana mereka bisa saling mendukung dan menjalani hidup penuh cinta. Akhirnya, Desember 2023 menjadi bulan yang paling ditunggu-tunggu. Ika dan Edo mengikat janji suci dalam sebuah acara pernikahan yang sederhana namun penuh makna. Upacara pernikahan itu berlangsung di kampung halaman Ika, dihadiri keluarga dekat dan sahabat-sahabat yang mengenal baik perjuangan cinta mereka. Ika mengenakan kebaya putih sederhana yang memperlihatkan kecantikannya yang alami, sementara Edo mengenakan setelan jas hitam yang dipadukan dengan senyum bahagia yang jarang terlihat sebelumnya. Tangis haru keluarga dan doa-doa yang dipanjatkan oleh para tamu membuat suasana semakin sakral. Setelah upacara, Ika dan Edo merencanakan bulan madu singkat di Yogyakarta. Ini adalah perjalanan pertama mereka sebagai suami istri, dan meskipun sederhana, momen ini menjadi begitu istimewa bagi keduanya. Mereka mengunjungi tempat-tempat yang indah, menikmati makan malam bersama di restoran-restoran kecil, dan mengabadikan momen di setiap sudut kota dengan senyuman yang tulus. Dalam perjalanan pulang, Ika bahkan memberikan hadiah istimewa untuk Edo, sebuah dompet kulit yang ia beli sebagai tanda cinta dan doa agar Edo selalu semangat bekerja demi masa depan mereka. Semoga ini bisa jadi pengingat, bahwa aku selalu di sini mendukungmu, ucap Ika dengan senyum manis sambil menyodorkan dompet itu. Edo menerima hadiah tersebut dengan mata berbinar. Ia tahu, Ika tidak hanya memberikan benda fisik, tetapi juga kasih sayang dan harapan dalam setiap pilihannya. Di balik kesederhanaan hadiah itu, ia merasakan ketulusan Ika untuk selalu mendampinginya dalam suka maupun duka. Di sepanjang perjalanan pulang, Ika dan Edo kembali membicarakan rencana-rencana mereka, pekerjaan, rumah yang ingin mereka miliki, bahkan anak-anak yang akan menjadi pelengkap kebahagiaan mereka. Hari-hari pertama pernikahan mereka begitu indah, penuh tawa dan canda yang membuat mereka merasa seolah dunia hanyalah milik mereka berdua. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Pada pertengahan Januari 2024, hanya sebulan setelah pernikahan, Edo mulai menunjukkan gejala sakit. Awalnya, hanya demam ringan yang mereka pikir akan sembuh dalam beberapa hari. Ika mencoba merawat Edo dengan memberikan obat-obatan sederhana dan istirahat yang cukup. Namun setelah seminggu, kondisi Edo bukannya membaik, malah semakin parah. Edo mulai mengeluhkan rasa lelah yang luar biasa dan nafsu makannya menurun drastis. Merasa khawatir, Ika membawa Edo ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka duduk berjam-jam di ruang tunggu, bergantian saling menguatkan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa kadar leukosit Edo meningkat drastis, menandakan adanya infeksi di tubuhnya. Dokter menyarankan agar Edo segera dirawat untuk menjalani perawatan intensif. Mendengar hal ini, Ika merasa hatinya berdebar kencang. Namun ia tetap berusaha tenang dan meyakinkan Edo bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hari-hari pertama di rumah sakit menjadi masa yang penuh ketegangan. Ika berusaha menjaga Edo dengan sepenuh hati, menyuapi makanan, dan menenangkan ketika ia merasakan nyeri di tubuhnya. Setiap pagi, Ika akan datang lebih awal, membawa kebutuhan Edo dan memastikan bahwa suaminya merasa nyaman. Meski hatinya dihantui rasa takut, ia selalu memasang senyum di hadapan Edo, berusaha memberikan dukungan tanpa menunjukkan kekhawatirannya. Setelah 4 hari menjalani perawatan, Edo diperbolehkan pulang. Namun, kondisi Edo masih belum benar-benar pulih. Seminggu setelah pulang, Edo kembali mengalami demam tinggi. Ketakutan semakin besar menyelimuti Ika, namun ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia membawa Edo kembali ke rumah sakit, berharap mendapat jawaban atas kondisi suaminya yang semakin memburuk. IGD rumah sakit penuh malam itu, sehingga Edo tidak bisa langsung mendapat perawatan. Dengan berat hati, Ika dan Edo harus kembali pulang.
Sepanjang perjalanan, Ika menggenggam tangan Edo erat-erat, menyalurkan keberanian yang entah datang dari mana. Ia yakin, dirinya harus menjadi kekuatan untuk suaminya. Bagaimanapun situasinya, keesokan harinya, setelah berkonsultasi dengan dokter, Ika membawa Edo ke poli penyakit dalam. Saat mereka tiba, dokter yang menangani Edo memperhatikan bahwa suaminya terlihat semakin lemah dan pucat. Ia segera menyarankan agar Edo menjalani rawat inap kembali. Hati Ika hancur melihat suaminya yang dulunya begitu bugar kini, harus berjuang dengan tubuh yang melemah. Namun ia tahu, ia harus tetap kuat dan berada di sisi Edo. Di rumah sakit, Edo menjalani berbagai macam tes untuk mengetahui penyebab sakitnya. Setiap malam, Ika menemani Edo, terkadang hingga larut. Ia menenangkan Edo yang semakin putus asa dengan kondisi kesehatannya. Pada malam-malam yang sepi, Ika hanya bisa memandang suaminya yang terbaring lemah. Sementara dalam hatinya, ia berdoa penuh harap kepada Tuhan untuk kesembuhan Edo. Setiap pagi saat matahari terbit, Ika menyapu matanya yang sembab, mengenakan senyum, dan mulai menemani hari Edo dengan semangat baru. Meski hatinya sendiri terasa hancur, hari demi hari berlalu. Dan akhirnya dokter memberikan kabar bahwa mereka harus merujuk Edo ke rumah sakit yang lebih besar untuk pemeriksaan lebih mendalam. Ika mulai merasakan ada sesuatu yang lebih serius, tetapi ia mencoba menahan rasa takut yang terus menghantuinya. Dalam hati, ia berjanji untuk terus mendampingi Edo, bagaimanapun beratnya keadaan yang harus mereka hadapi. Ika tahu, cobaan ini tidak akan mudah, namun baginya, cinta adalah tentang kesetiaan, dan ia siap membuktikan kesetiaannya pada Edo di tengah gejolak tak terduga yang datang di awal perjalanan rumah tangga mereka. Dalam perjalanan bolak-balik rumah sakit, Ika mulai merasakan beban emosional yang berat. Setiap kali melihat Edo yang terkulai lemah, ia harus berusaha menahan air mata. Ia selalu mengatakan pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat untuk Edo." Di hadapan suaminya, ia tersenyum dan memberikan dukungan. Namun di dalam hatinya, ia berjuang keras melawan rasa cemas. Edo akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Di sana, setelah pemeriksaan panjang dan beberapa kali tes MRI, dokter akhirnya memberi kabar yang memukul hati mereka. Edo didiagnosis mengidap kanker pankreas stadium lanjut. Dunia seakan runtuh bagi Ika. Namun ia masih berusaha untuk tetap kuat, berharap bahwa mukjizat akan datang. Hari-hari berikutnya menjadi perjuangan berat bagi Ika dan Edo. Setiap kali kontrol ke laboratorium, Ika melihat Edo yang semakin lemah dan tidak sanggup berjalan tanpa kursi roda. Hasil lab yang selalu rendah, serta rasa sakit yang makin sering dirasakan Edo, membuat hati Ika pedih. Namun, di hadapan suaminya, ia tak pernah menunjukkan kesedihannya. Suatu malam, Edo kembali dilarikan ke IGD karena keluhan nyeri di bagian dada. Melihat suaminya terbaring dengan alat-alat medis yang semakin banyak, Ika hanya bisa menahan tangis. Dalam hati, ia memohon agar diberi kekuatan untuk menghadapi ini semua. Pada 25 Mei 2024, 5 bulan setelah pernikahan mereka, Ika menyaksikan momen yang paling memilukan. Di waktu 5 menit setelah azan subuh, Edo dinyatakan meninggal dunia. Ika tak mampu menahan air matanya lagi. Semua kenangan manis, tawa, dan impian yang mereka bangun dalam 6 tahun hubungan kini terasa sia-sia. Perjalanan cinta yang penuh perjuangan itu berakhir dengan perpisahan yang tak pernah ia duga. Setelah kepergian Edo, Ika menjalani hari-harinya dengan hati yang terluka, namun ia tetap memegang janji cintanya. Melalui akun TikTok-nya, ia menceritakan kenangan-kenangan indah bersama Edo. Kisah cinta mereka yang penuh perjuangan membuat banyak orang ikut tersentuh dan terharu. Meskipun waktu bersama Edo sangat singkat, Ika merasa telah mendapat kesempatan untuk berbakti dan mencintai dengan tulus. Setiap kali ia melihat dompet yang pernah ia hadiahkan untuk Edo, Ika mengenang saat-saat di mana mereka masih memimpikan masa depan. Kini, Ika hanya bisa berdoa agar Edo tenang di sisinya dan bersyukur atas momen-momen yang pernah mereka lalui. Meski takdir mereka berakhir dengan cepat, cinta yang ia miliki untuk Edo akan selalu abadi. Hari-hari setelah kepergian Edo terasa begitu sunyi bagi Ika. Setiap sudut rumah kecil mereka menyimpan jejak kebersamaan yang begitu singkat namun mendalam. Di dalam lemari, pakaian Edo masih tergantung, tersusun rapi seperti saat ia masih ada. Setiap kali melihatnya, Ika merasakan perih yang dalam, namun ada pula kehangatan yang mengingatkannya pada sosok suaminya yang penyayang. Rutinitas sederhana kini terasa sulit. Ia kerap duduk di sudut kamar, memandangi foto pernikahan mereka, mengingat hari bahagia itu. Di hari-hari penuh kesendirian itu, Ika menyadari betapa banyak hal kecil tentang Edo yang melekat dalam ingatannya, cara Edo tersenyum,
tawa lembutnya, dan ucapan sayangnya menjadi kenangan yang tak mudah dilupakan. Dalam kesendirian, Ika menemukan kekuatan baru lewat doa. Setiap malam, ia berdoa untuk ketenangan Edo dan kekuatan bagi dirinya sendiri untuk menjalani hidup tanpa kehadiran suaminya. Meski rasa sakit masih begitu mendalam, ia mulai menemukan kedamaian dalam doanya. Doa menjadi pengikat hatinya dengan Edo, meski secara fisik mereka telah terpisah. Ika juga mulai menyadari bahwa perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan bentuk lain dari ujian cinta yang harus ia hadapi. Allah memberikan yang terbaik, kata Ika kepada dirinya sendiri setiap kali rasa rindu pada Edo terlalu kuat. Meskipun sulit, ia berusaha meyakini bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Ika memutuskan untuk membagikan kisah hidupnya bersama Edo di media sosial, bukan untuk meratapi, tetapi untuk berbagi kekuatan dengan akun TikTok miliknya. Ika mulai mengunggah video-video kenangan tentang kisah cinta mereka, perjalanan ke Yogyakarta, hingga momen-momen ketika ia merawat Edo di rumah sakit. Tak disangka, kisah Ika menyentuh hati ribuan orang. Pesan-pesan dukungan dan simpati mengalir dari berbagai penjuru. Banyak yang merasa terinspirasi oleh ketulusan cinta Ika dan ketegarannya menghadapi perpisahan yang begitu berat. Setiap komentar dan pesan dukungan yang ia terima membuat Ika merasa tidak sendirian. Banyak orang yang mendoakan dan mendukungnya untuk terus melangkah. Setahun setelah kepergian Edo, Ika mulai menata hidupnya kembali. Meski luka itu masih ada, perlahan ia mampu tersenyum lagi. Ika mulai kembali bekerja, menemukan kegiatan yang ia sukai, dan menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas. Ia memutuskan untuk menjadi relawan di rumah sakit, memberikan dukungan pada pasien-pasien yang membutuhkan bantuan, terutama mereka yang menghadapi penyakit berat seperti yang pernah dialami Edo. Melalui kegiatan ini, Ika merasa seolah ia masih bisa berbakti untuk suaminya, dengan membantu orang-orang lain yang berada dalam situasi sulit. Ia merasa bahwa dengan berbagi kebaikan, ia bisa menjaga cinta mereka tetap hidup. Setiap kali ia berada di sisi pasien, mendengarkan cerita dan keluhan mereka, ia merasa Edo juga tersenyum dari alam sana, bangga dengan apa yang dilakukannya. Waktu berlalu, dan Ika perlahan mulai berdamai dengan takdir yang telah menimpa hidupnya. Ia belajar menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Namun ia juga percaya bahwa segala sesuatu memiliki tujuan. Meskipun ia hanya bisa menghabiskan waktu yang singkat bersama Edo, Ika menyadari bahwa cintanya pada suaminya telah mengubahnya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih tulus. Di momen-momen khusus seperti ulang tahun Edo atau tanggal pernikahan mereka, Ika mengunjungi makam suaminya. Ia akan membawa bunga, duduk di sana, dan bercerita seolah Edo masih ada. Meski tak ada yang menjawab, ia merasa tenang karena tahu bahwa kenangan cinta mereka masih hidup di dalam hatinya. Kini, Ika menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan makna cinta dan ketulusan. Ia telah belajar bahwa cinta sejati bukan tentang waktu yang panjang, tetapi tentang kualitas dan ketulusan dalam berbagi suka dan duka. Kisah cinta Ika dan Edo bukan hanya menjadi kenangan untuk dirinya sendiri, tapi juga bagi banyak orang yang terinspirasi oleh cerita mereka. Bagi Ika, Edo akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, sebagai sosok yang mengajarkan makna ketulusan, pengorbanan, dan keikhlasan. Meskipun Edo telah pergi, cinta mereka tetap abadi, melampaui batas ruang dan waktu. Kini, Ika mampu menjalani hidupnya dengan lebih tegar, membawa cinta mereka sebagai cahaya yang menyinari jalannya. Ika akhirnya menyadari bahwa meskipun Edo telah tiada, cinta yang mereka bagi tetap hidup dan akan selalu menjadi bagian dari dirinya selamanya. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.